Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saudaraku rahimakumullah, kita patut bersyukur pada kesempatan kali ini kita menjumpai kembali Ramadan 1443 Hijriah. Rasa syukur inilah yang mestinya harus kita kuatkan sehingga pada kesempatan ibadah puasa bulan Ramadan ini kita bisa melakukannya dengan hal yang lebih berkualitas. Saudaraku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini selalu mendengung di saat kita menjelang memasuki bulan Ramadan. Namun yang lebih penting dari itu, kita harus pahami bahwa ayat ini memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman, dan ujung dari rasa keberimanan itu untuk menjalankan ibadah puasa ini adalah hasilnya manusia bertakwa, la'allakum tattaqun. Saudaraku rahimakumullah, kita menyadari seandainya saja bahwa perintah ini menjadi bagian yang harus kita lakukan dan kita ekspresikan, tentu siapapun akan merasakan berat, karena ini akan menjadi tertolak oleh nafsu kita yang ingin lebih bebas, tidak terkendali. Dan kondisi itulah yang kemudian menjadikan kita harus mengekspresikan, menghayati perintah ini dengan hal yang lebih baik. Bagaimana caranya? Kita harus memandang bahwa panggilan orang yang beriman ini semata-mata adalah bentuk ekspresi kita memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Allah SWT, sehingga menjalaninya ibadah ini dengan lebih nikmat, lebih indah, lebih nyaman. Dan kalau ini yang terjadi, tentu kita harus bisa membedakan bagaimana sejatinya posisi puasa kita. Apakah puasanya para bocah atau puasanya manusia-manusia dewasa. Saudaraku rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surah Al-Insan ayat 2, Inna khalaqnal insana min nutfatin. Nah, bahwa manusia itu diciptakan dari setitik nutfah. Ada satu titik nutfah mengandung 4 titik. Apa itu makna titik? Berupa ketenagaan, berupa metafisik, berupa energi. Itulah ruhaniyah kita. Ada 5 titik ketenagaan itu adalah ruh, rasa, hati, akal, dan nafsu. Nah, saudaraku, kalau kita melihat dari sisi ini, maka puasa orang-orang dewasa, puasa manusia dewasa itu harus memiliki kesadaran bahwa orientasinya dalam rangka bagaimana melakukan tarbiyatul nafs. Ya, tarbiyatul nafsi inilah yang kita harus berorientasi kembali pada bagaimana memberdayakan ruh kita, memberdayakan rasa kita, memberdayakan hati kita, memberdayakan akal kita, dan memberdayakan nafsu kita. Saudaraku, puasa anak-anak atau puasa para bocah umumnya berpikir dengan kepentingan nafsu dirinya. Maka yang dia siapkan pada saat dia menjalani puasa, bagaimana nanti menyiapkan makan-makanan untuk saat berbuka, balas dendam saat berbuka, dan mungkin dia lebih senang bermain untuk menghabiskan waktu selama puasa. Nah, kondisi-kondisi semacam itu bukan berarti tidak baik. Minimal anak-anak terdidik disiplin, ada kejujuran, berlatih di sana. Dan itu adalah bagian yang juga menjadi potensi untuk bisa menjadikan anak-anak berlatih menguatkan ketakwaannya. Tetapi bagi manusia dewasa rasanya tidak demikian. Kita akan tidak berbeda dengan anak-anak itu. Yang harus kita lakukan apa? Memenuhi dari hak-hak spiritualitas, hak-hak ruhaniyah yang tadi saya sebut ada 5. Ruh kita manjakan untuk senantiasa melakukan peribadatan dengan sempurna. Menjalankan sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat taraweh, ya, melakukan
ritual-ritual lain, ya, melakukan zikir dan sebagainya dalam sehari-hari kita. Dan itu kesempatannya sangat luas, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian haknya rasa kita gunakan untuk menebar kasih sayang, kepedulian, berinfak, berzakat. Dan juga haknya hati, harus lebih lapang kita. Berani menguatkan kelapangan hati, artinya apa yang kita lakukan ini menuju kekuatan seikhlas-ikhlasnya. Menjadi manusia mukhlisin. Dan kemudian haknya akal kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, untuk melihat tanda-tanda petunjuk-petunjuk yang ingin dihadirkan dalam kehidupan kita, dan itu dari Al-Quran. Dan yang terakhir adalah untuk memenuhi haknya nafsu kita, kendalikan secara rapi. Semoga bermanfaat. Mari kita lakukan dengan lebih baik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.